Makanya siswa itu berbuat pasti ada alasannya. Dalam teori kontrol itu mengatakan mana mungkin seorang siswa berbuat tanpa ada tujuan. Pasti ada tujuannya. Kenapa semangat? Kenapa anak-anak seperti itu? Karena kebutuhannya. Semua yang dibutuhkan ada sama pikiran. Maka anak-anak itu biasa seperti orang pendidik. Kan ada hukuman yang memang ukuran pendidik memang. Ada juga memang hukuman orang jahat. Jadi beda. Ya. Baik. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdillah di channel YouTube Abdillah Abdi. Baik, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman praktik baik budaya positif, di mana ini merupakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya bersama dengan rekan guru penggerak lainnya, ada 3 orang, akan bercerita atau berbagi hal-hal apa saja yang didapatkan selama mengikuti modul 1 dan dibagikan kepada teman-teman di sekolah. Kegiatan ini dihadiri dengan jumlah guru sebanyak 26 orang termasuk kepala sekolah. Baik pemirsa, tanpa berbasa-basi, kita langsung saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bertemu di tempat yang cukup sederhana ini. Hari ini kita meninggalkan rumah, itu ada nikmat di situ, Bapak Ibu. Hari ini kita masih bisa melihat, itu ada nikmat juga di situ. Hari ini kita masih bisa mendengar, itu adalah nikmat yang luar biasa, yang ketika dirupiahkan itu tak ternilai harganya. Mungkin ada teman-teman kita, Bapak Ibu guru yang lain, ingin juga seperti kita berada di tempat ini, tapi karena belum diberi nikmat, maka semoga nikmat yang tadi diberikan kepada kita ini kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita memiliki nikmat mendengar, kita akan mendengarkan berbagi pengalaman nanti, mendengarkan saya dan teman-teman yang 3 teman saya ini berbagi praktik baik, kita memiliki nikmat melihat, untuk melihat apa-apa saja nanti yang harus kita lakukan ke depannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salawat dan salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana Nabi yang menjadi panutan bagi kita dalam melakukan aktivitas. Sekadar informasi Bapak Ibu, bahwa saya bersama rekan saya 3 orang di samping saya ini datang ke sini bukan dalam rangka menggurui, karena kita sama-sama saja guru di sini. Kita sama-sama guru, jadi tidak ada perbedaan saja. Sama-sama aktivitas kita sama-sama. Datang pagi ke sekolah, mengajar di dalam kelas, setelah itu pulang. Tidak ada perbedaannya. Cuma maksud kedatangan kami di sini ingin berbagi praktik baik. Artinya inilah aksi nyata kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan. 2 bulan itu apa saja kita lakukan? Jangan sampai cuma teori saja yang kita dapatkan, tetapi tidak ada aksi nyata. Maka hari ini aksi nyata. Kami mendapatkan tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mensosialisasikan atau berbagi pengalaman terhadap teman-teman guru, khususnya yang ada di Kabupaten Pindrang. Jadi tidak menutup kemungkinan setelah di sini mungkin saya pergi ke sekolah lain lagi, karena memang itu tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pindrang. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ke kegiatan workshop kita,
ada baiknya ada sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa berada di tempat yang sangat sederhana ini. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena dia adalah satu-satunya manusia yang sampai saat ini menjadi teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya dibel sama Pak Adi, Pak ada begini, luar biasa itu. Saya tanpa panjang luar berkata, iya saya siap, kita siap Pak di sekolah kita. Kenapa Bu? Ini adalah kesempatan bagi kita kena kenal tamu-tamu istimewa ini. Karena istimewa Bu. Saya katakan istimewa karena untuk sementara ini ya, Ibu dan Bapak ini ya, akan menjadi katakan fasilitator, memberikan arahan, memberikan pelajaran, apa yang harus kita dengarkan dengan baik-baik, karena insya Allah Ibu dan Bapak ini yang datang di sini bukan orang sembarangan juga. Dia orang Muslim Nasrani, itu orang pilihan. Ya. Saya berlapor juga sama Ibu Bapak ini. Ya, ada teman kita juga Bu, ada beberapa orang ini yang sementara ikut. Mudah-mudahan kita berdoa semua. Mudah-mudahan nanti teman-teman ini yang ada beberapa orang ini bisa seperti kita semua. Saya harapkan Bu, kalau satu sekolah itu sudah ada 4-5 orang yang seperti kita, wah enak sekali kalau sekolah Pak sebenarnya. Artinya tugas-tugas ini udah terlalu berat dan wajib dipikir oleh kepala sekolah, karena ini agak pikir semua nanti jadi ya. Jadi marilah Bapak Ibu kita dengarkan, karena sudah 2 bulan Pak Ibu, 2 bulan berjalan. Jadi inilah aplikasi yang ingin mereka sampaikan, apa-apa yang sudah didapat selama pendidikan menjadi guru penggerak, dan disampaikan kepada nanti kita ini. Terus terang saja ada beberapa orang yang ikut juga seperti mereka nanti. Insya Allah saya berdoa yang bukan yang Pak Adi dengan ke 4 orang ini semua kita bisa harus seperti mereka. Kenapa? Kita merasa ketinggalan. Saya katakan sampai tadi saya dibina di dalam, kita ketinggalan. Seharusnya ini hal seperti ini sejak zaman saya. Tapi kenapa? Ya begitulah alam. Ya. Bukan cuma kita juga. Kita ada Allah. Ya, mungkin saat inilah kita harus berubah. Ya. Kalau kita tidak berubah, kita statis dan ketinggalan, diam di tempat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang mereka dapatkan nanti selama jadi guru penggerak, sama calon guru penggerak yang selama 2 bulan dia bina, nanti diambil sama kita. Tolong dengarkan, manfaatkan waktu ini. Kita merasa bersyukur Bu, saya merasa bersyukur sekali. Saya merasa tersanjung sekolah saya ini bisa datangi kita. Terus terang saja saya langsung saya terima dengan baik. Kalau siap kepada kita, saya senang sama Wadi. Ya. Jadi jangan kian mudik, pastinya kita ikut saja apa yang mereka akan lakukan. Mungkin banyak sekali manfaat yang kita semua nanti, banyak sekali manfaatnya. Saya tidak pernah lebar gaduh karena waktu kita berjalan terus, karena ada 2 kegiatan saya sebutkan hari ini. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari Bapak Kepala UPT SMP Negeri 7 Dompenua. Terima kasih Pak. Ya, kami juga dari guru penggerak merasa bersyukur bisa diterima di sini. Baik, mungkin langsung saja Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, di sini kami berempat cuma berbagi pengalaman saja, berbagi pengalaman bukan dalam rangka menggurui, karena kita sama-sama guru sini. Ya. Untuk sebenarnya ada 5 materi yang ingin disampaikan
pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita ice break dulu ya, kita ice break. Oh, belum menyala. Ice break dulu. Oke, sebelum kita mulai kita ice breaking dulu ya. Kalau ice breaking, maaf, belum ini. Baik, seorang anak diberi uang sebanyak 1.500, disuruh membeli gorengan 750. Berapa kembaliannya? Ayo coba. Berapa itu? 750. Ada yang jawabannya lain? 250. 250. Lama. 250. Jolo. Kira-kira sudah bisa benar semua jawabannya? Benar. Ada yang jawab 1.425 rupiah? Atau 7.500? 750? Ya, sudah fokus semua. Jadi jawaban yang benar adalah tetap 750. Berarti fokus sama benar. Fokus. Ya baik. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Ini kita sudah masuk ke kegiatan inti kita. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Kira-kira hukuman itu bisa mendisiplinkan anak tidak, Bapak Ibu? Tergantung. Ya, tergantung Bapak. Ya, apa alasannya, Pak? Tidak, masalahnya ada anak juga diberikan hukuman itu dilihat dari karakternya. Karakter anak itu bisa ada anak juga diberikan hukuman itu dilihat dari karakternya. Karakter anak itu bisa ada anak bisa diberikan nasihat, ada juga tidak. Nanti dia jelas kalau dikasih hukuman, tapi hukuman apa dulu? Yang hukuman sesuai dengan seorang pendidik. Kan ada hukuman yang memang ukuran pendidik memang. Ada juga memang hukuman orang jahat. Jadi beda. Ya. Baik. Luar biasa tepuk Gantung. Ya. Coba satu, Ibu Mini. Lepaskan kalau tidak bagus. Dilepaskan kalau ini hal yang bagus, Pak. Kalau bukan milik kita, belum contoh kita bilang barang berharga tadi emas. Yang saya genggam adalah bukan milik saya, tapi saya dapat di jalanan, otomatis saya tidak mau ambil itu. Ya itu tanggapan dari Pak. Tepuk tangan dulu tuh Bapak, tepuk tangan dulu ya. Artinya dia akan lepas tergantung dari kondisinya juga. Ya. Ada yang lain juga, ini kan pendapatnya Bapak. Coba Ibu Risna coba. Kira-kira kalau Ibu bagaimana? Kalau saya mendapatkan sesuatu, saya punya sesuatu hal yang sangat berharga dan saya pegang, barang itu adalah milik saya dan sangat berharga dan ada orang yang ingin mengambilnya. Kalau kembali kepada hadisnya Rasul itu, maka kita ketika ada orang menyukai barang dan itu barang sangat kita suka, maka disitulah titik di mana manusia itu dinilai sejauh mana dia mengikhlaskan barang yang dia sukai, begitu. Karena kalau barang yang tidak kita suka, ya kan, otomatis gampang kita kasih ke orang. Artinya mau dikasih atau tidak? Itu saja. Kalau saya kasih. Iya. Oke, itu pendapat Ibu. Tepuk tangan dulu. Ya, benar baik lagi. Silakan. Mau dikasih atau tidak? Kalau saya Kalau orang butuh ya. orang butuh iya, tapi durasinya di atas ada menyuap. Ya. Ada kata menyuapnya itu yang saya protes. Seandainya ada itu jalan membunuh, mengancam, menghardik atau merayu, bisa saja kalau orang sangat butuh
Kasihan, walaupun berharga di tangan kita, kalau orang sangat butuh, otomatis dikasih. Akan tetapi karena ada kata menyuap, tidak boleh kata menyuap. Apapun alasannya kalau nyuap tidak ada bagusnya. Ya, tidak ada celah. Iya. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak luar biasa. Ya, sebenarnya ini Bu, inilah sekarang kondisi siswa sebenarnya yang kita hadapi. Walaupun berharga di tangan kita, kalau orang sangat butuh, otomatis dikasih. Akan tetapi karena ada kata menyuap, tidak boleh kata menyuap. Apapun alasannya kalau nyuap tidak ada bagusnya. Ya, tidak ada celah. Iya. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak luar biasa. Ya, sebenarnya ini Bu, inilah sekarang kondisi siswa sebenarnya yang kita hadapi. Ini paradigma. Jadi inilah tujuan kita. Kita mendapatkan siswa yang nakal. Kita mendapatkan itu masing-masing mendapatkan alasan yang berbeda itu Bapak Ibu. Begitupun juga yang tadi kan Ibu Risna tadi mengatakan tergantung. Ada yang mengatakan tidak kok. Nah, makanya siswa itu berbuat pasti ada alasannya. Mana mungkin ada dalam teori kontrol itu mengatakan mana mungkin seorang siswa berbuat tanpa ada tujuan. Pasti ada tujuannya. Dan itu bisa ditelusuri. Bahkan sampai ke akar-akarnya. Nah, makanya jangan heran ketika kita mendapatkan siswa yang sering bermasalah, pasti dia akan memberikan alasan yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan tadi kita ini, yang paradigma tadi kita ya pasti ada yang memberi, ada yang tidak. Saya kemarin waktu ditanya tentang ini, saya memberi jawaban kepada Bapak fasilitator saya akan membagikan itu Pak. Karena berbagi itu sudah hal yang penting bagi saya. Jadi saya harus bagi. Kalau itu dibutuhkan orang, kenapa tidak? Nah, jadi berbagi itu menurut saya. Nah, tapi kita tidak juga menyalahkan bagi orang yang tidak mau membagi, karena dia juga punya alasan tertentu. Mungkin itu emasnya misalnya. Masa mau dikasih emas? Ini kan, nah, nantinya ada alasan di setiap perbuatan itu. Ya baik. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Gleiser. Industri guru mengontrol murid. Ya, ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi dalam teori kontrol yang dikatakan William, itu guru tidak bisa mengontrol murid. Dan itu betul. Tidak ada guru yang bisa mengontrol murid, tidak ada. Tidak ada menurut teori William. Meskipun ada pernyataan yang mengatakan saya bisa kok mengontrol satu kelas, saya bisa mengajar dengan tentram aman. Kan ada pernyataan begitu. Tapi kalau menurut teori William tidak. Guru tidak bisa mengontrol siswa. Tidak bisa. Lalu apa Pak? Ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol pilihan murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena murid. Jadi itu karena murid. Mengapa murid merasa mengizinkan dirinya dikontrol? Karena dia butuh dengan aturan itu. Inilah yang harus kita tanamkan sama murid. Jadi kita membuat aturan dalam kelas, ya. Kita membuat aturan untuk mendisiplinkan anak-anak. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan kesadaran anak-anak bahwa ia sebenarnya butuh. Nah, karena di sini dikatakan saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi saya bayangkan begini, waktu dapat materi ini, saya cari siswa saya yang paling nakal. Siapa siswa saya yang paling nakal? Alvin. Saya bayangkan Alvin. Kemudian saya bandingkan, siapa siswa yang paling menurut? Yang saya bayangkan itu siapa lagi yang di kelas 9 tinggi? Juwita. Nah, saya bandingkan. Juwita itu kalau saya perhatikan, setiap belajar dia selalu rajin menulis, aktif bertanya. Kalau ada yang dia tidak ketahui dia. Kenapa? Karena Juwita itu sudah sadar, dia merasa bahwa saya butuh ini. Saya butuh ini. Ada nilai-nilai yang saya butuhkan di situ. Sedangkan siswa yang susah diatur, dia belum sadar sebenarnya bahwa itu yang dia butuhkan. Makanya kita tidak dapat mengontrol murid. Kita dapat mengontrol kalau pada saat murid itu merasa bahwa dia butuh. Nah, ini yang tugas kita, bagaimana untuk menyadarkan murid supaya dia butuh. Nah, ini makna disiplin. Nah, tadi sudah bahas tentang kebutuhan. Sekarang kita masuk ke pembahasan makna disiplin. Oke, sebelum saya lanjut mungkin Bapak Ibu, apa itu sebenarnya disiplin yang Bapak Ibu pahami sebelum dapat ini materi?
Ada tambahan lagi? Mau apa Iya, itu di sini? apa Ya. namanya? Itu Disiplin. kan yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Ya. Silakan, Pak. Ini kan tadi kan anak-anak ada anak-anak tidak tahu kalau apakah butuh dikontrol atau tidak. Ya. Akan tetapi ada memang perilaku anak-anak Pak, walaupun dikontrol atau apa, seperti tadi contohnya Erwin Alvin, dia sebenarnya tahu, tapi kebiasaannya memang begitu, dia memang kebiasaannya nakal. Jadi dia tahu bahwa dia sebenarnya dikontrol, seperti ini dikasih pidana, sudah dibantu selalu dia ini, berarti dia sebenarnya sudah tahu bahwa dia dikontrol. Dia sebenarnya tahu bahwa dia sudah dikontrol. Cuma bagaimana langkah-langkah kita supaya anak ini tidak berbuat lagi? Ya. Sekian, Pak. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya karena untuk menjawab ini belum bisa saya jawab kalau kita belum lanjut ya. Nanti kita akan jawab pertanyaannya Bapak terkait itu tadi. Ya, mengenai siswa yang berulang-ulang kali tapi masih saja tetap susah diatur, Pak. Ya. Oke, kita masuk dulu ke disiplin. Ya. Apakah memang betul yang dimaksud disiplin itu adalah ketika aturan sekolah mengatakan jam 7.15 datang ke sekolah, kemudian kita datang jam 7.30, apakah bisa kita dikatakan kurang disiplin? Bisa. Bisa juga tidak. Ya. Ya, makanya di sini disiplin yang dimaksud sini sebenarnya kurang pas. Ya, kurang pas kalau kita mengatakan hal seperti itu. Karena yang dimaksud disiplin sebenarnya itu adalah belajar, Bapak Ibu, belajar. Ya. Disiplin itu belajar. Belajar apa? Nah, disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Itulah disiplin. Artinya begini, kita mau menjadi guru, kita harus kenali dulu potensi apa sebenarnya yang harus saya miliki ketika menjadi guru. Itulah disiplin. Apa yang harus saya miliki? Oh, saya mampu menguasai materi. Itu disiplin itu. Saya mampu memindahkan isi kepala saya kepada anak. Itu mampu itu belajar. Itu adalah disiplin. Jadi disiplin itu belajar membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan. Mau ke Makassar, apa potensi yang kita miliki ke Makassar, Bapak Ibu? Coba, apa potensi tidak kalau mau ke Makassar? Pertama, saya mampu berkomunikasi dengan Pak Supir. Saya telepon, Pak Supir, saya mau ke Makassar. Itu potensi itu. Selain itu apa lagi? Oh, saya mampu jadi supir. Ketika di pertengahan perjalanan Pak Supir sakit kepalanya, saya bisa menggantikannya sehingga saya bisa sampai tujuan. Itu semua potensi. Ya, itulah makna dari disiplin. Jadi disiplin itu, jadi memang orang sukses itu betul. Orang sukses itu berasal dari disiplin karena dia memang disiplin. Disiplin dia selalu mau belajar mengenali potensi dirinya. Nah, kita dari awal menjadi guru itu harus disiplin. Pertama kali kita menjadi guru, apa yang ada di pikiran kita? Apakah hanya sekedar mengisi waktu luang? Besok lusa sudah sibuk di luar, tidak ada lagi waktu luangnya, maka sekolah ditinggalkan. Kalau niatnya menjadi guru untuk mengisi waktu luang. Tapi kalau memang niat kita menjadi guru ingin memang mencerdaskan, maka disiplin kita akan mengarah ke sana. Itu ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Artinya kita disiplin harus berdasarkan tujuan mulia. Itulah makna dari disiplin. Apa itu tujuan mulia ini? Banyak kebajikan-kebajikan universal. Kalau seumpama saya tanya, bagaimana kalau tidak ada aturan di sekolah yang mengatakan harus masuk jam 7.30, tidak ada penghargaan, kira-kira Bapak Ibu bisa disiplin atau tidak? Ya. Pasti jawabannya berbeda-beda. Tapi bukan itu yang diinginkan. Kita ingin disiplin berdasarkan nilai-nilai kebajikan, bukan karena kepala sekolah, bukan karena ingin dimarahi sama kepala sekolah, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi memang itu kita menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini ada mandiri, bernalar kritis. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, kita menjadi guru, pilih di sini. Di antara banyak kategori ini pilih. Karena apa kita menjadi guru? Apakah karena mengisi waktu luang?
Sini ada. Kalau saya ditanya apakah menjadi guru karena apa? Nah itu, karena saya ingin harga diri. Nah bisa juga, tidak ada salahnya. Nah, karena saya keberanian, saya berkomitmen, ya, saya bijaksana. Semua orang punya alasan untuk. Ya, jadi kita disiplin bukan karena mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, bukan karena ingin dihargai sama teman guru, tetapi ada nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan. Kalau ada nilai kebajikan dalam diri kita Bapak Ibu, apapun itu tantangan dari luar, kalau sudah mengkristal, sudah tidak bisa tidak bisa meskipun tadi Pak Darwan bilang meskipun ada orang yang mencoba untuk membayar tetap kalau sudah ini tertanam dalam diri setiap guru pasti. Karena ini yang harus kita miliki, nilai-nilai kebajikan. Kita datang ke sekolah tidak terlambat bukan karena ini dimarahi kepala sekolah, tapi karena memang apa di sini? Karena saya ingin mau kalau disiplin. Nah, saya ingin menghargai diri saya, bisa. Saya menghargai diri saya, makanya saya harus tidak boleh datang terlambat. Kalau tidak ada alasan yang, kalau alasan apa sih, alasan syar'i ya mungkin itu dari saya. Walaupun ada nanti pertanyaan, kita tampung dulu Bapak Ibu karena kita terbatas. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Ibu Nur Mukminah tentang keyakinan kelas. Sekarang tadi kita sudah bahas tadi tentang disiplin dan tentang nilai-nilai kebijakan. Sekarang Ibu Aminah, Ibu Nur Mukminah, KW, silakan. Masalahnya, Henry waktunya dulu udah. Iya, siapa terlalu Enggak, sudah. sudah tua mana? Ada di tulis langsung Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Ya, baca baik lagi. Silakan. Mau dikasih tidak? Kalau saya orang butuh iya, tapi durasinya di atas ada menyuap. Ya. Ada kata menyuapnya itu yang saya protes. Seandainya ada itu jalan membunuh, mengancam, menghardik atau merayu, bisa saja kalau orang sangat butuh. Kasihan, walaupun berharga di tangan kita, kalau orang sangat butuh, otomatis dikasih. Akan tetapi karena ada kata menyuap, tidak boleh kata menyuap. Apapun alasannya kalau menyuap tidak ada bagusnya. Ya, tidak ada celah. Iya. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak luar biasa. Ya, sebenarnya ini Bu, inilah sekarang kondisi siswa sebenarnya yang kita hadapi. Ya, ini paradigma. Jadi inilah tujuan kita. Kita mendapatkan siswa yang nakal. Kita mendapatkan itu masing-masing mendapatkan alasan yang berbeda itu Bapak Ibu. Begitupun juga tadi kan Ibu Rusina tadi mengatakan tergantung. Ada yang mengatakan tidak kok. Nah, makanya siswa itu berbuat pasti ada alasannya. Mana mungkin ada dalam teori kontrol itu mengatakan mana mungkin seorang siswa berbuat tanpa ada tujuan. Pasti ada tujuannya. Dan itu bisa ditelusuri. Bahkan sampai ke akar-akarnya. Nah, makanya jangan heran ketika kita mendapatkan siswa yang sering bermasalah, pasti dia akan memberikan alasan yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan tadi kita ini, yang paradigma tadi kita ya pasti ada yang memberi, ada yang tidak. Saya kemarin waktu ditanya tentang ini, saya memberi jawaban kepada Bapak fasilitator saya akan membagikan itu Pak. Karena berbagi itu adalah hal yang penting bagi saya. Jadi saya harus bagi. Kalau itu dibutuhkan orang, kenapa tidak? Nah, jadi berbagi itu menurut saya. Nah, tapi kita tidak juga menyalahkan bagi orang yang tidak mau membagi, karena dia juga punya alasan tertentu. Mungkin itu emasnya misalnya, masa mau dikasih emas? Ini kan, nah, nantinya ada alasan di setiap perbuatan itu. Ya baik. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Gleiser. Nah, ilustri guru mengontrol murid. Ya, ini pada dasarnya
kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi dalam teori kontrol yang dikatakan Om William, itu guru tidak bisa mengontrol murid. Dan itu betul. Tidak ada guru yang bisa mengontrol murid, tidak ada. Tidak ada menurut teori William. Meskipun ada pernyataan yang mengatakan, saya bisa kok mengontrol satu kelas, saya bisa mengajar dengan tentram aman. Kan ada pernyataan begitu. Tapi kalau menurut teori William tidak. Guru tidak bisa mengontrol siswa. Tidak bisa. Lalu apa balik? Ya. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena murid. Jadi itu karena murid. Mengapa murid merasa mengizinkan dirinya dikontrol? Karena dia butuh dengan aturan itu. Inilah yang harus kita tanamkan sama murid. Jadi kita membuat aturan dalam kelas. Kita membuat aturan untuk mendisiplinkan anak-anak. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan kesadaran anak-anak bahwa dia sebenarnya butuh. Nah, karena di sini dikatakan saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Jadi saya bayangkan begini, waktu dapat materi ini, saya cari siswa saya yang paling nakal. Siapa siswa saya yang paling nakal? Alvin. Saya bayangkan Alvin. Kemudian saya bandingkan, siapa siswa yang paling menurut? Oh, yang saya bayangkan itu siapa lagi yang di kelas 93? Juwita. Nah, saya bandingkan. Juwita itu kalau saya perhatikan, setiap belajar dia selalu rajin menulis, aktif bertanya. Kalau ada yang dia tidak ketahui dia. Kenapa? Karena Juwita itu sudah sadar, dia merasa bahwa saya butuh ini. Nah, saya butuh ini. Ada nilai-nilai yang saya butuhkan di situ. Sedangkan siswa yang susah diatur, dia belum sadar sebenarnya bahwa itu yang dia butuhkan. Makanya kita tidak dapat mengontrol murid. Tidak dapat mengontrol kalau pada saat murid itu merasa bahwa dia butuh. Nah, ini yang tugas kita, bagaimana untuk menyadarkan murid supaya dia butuh. Nah, ini makna disiplin. Nah, tadi sudah bahas tentang kebutuhan. Sekarang kita masuk ke pembahasan makna disiplin. Oke, sebelum saya lanjut mungkin Bapak Ibu, apa itu sebenarnya disiplin yang Bapak Ibu pahami sebelum dapat ini? Ada namanya lagi? Apa itu disiplin? Apa namanya? Itu tadi yang sebelumnya saya bilang. Oh, yang sebelumnya. Ya, silakan Pak. Ini kan tadi kan anak-anak ada anak-anak tidak tahu kalau apakah butuh dikontrol atau tidak. Ya. Akan tetapi ada memang perilaku anak-anak kok walaupun dikontrol atau apa, seperti tadi contohnya Erwin Alvin, dia sebenarnya tahu, tapi kebiasaannya memang begitu. Dia memang kebiasaannya nakal. Jadi dia tahu bahwa dia sebenarnya dikontrol. Seperti ini dikasih wejangan, sekarang selalu dipanggil ke BP, selalu media diri. Berarti dia sebenarnya sudah tahu bahwa dia dikontrol. Dia sebenarnya tahu bahwa dia sudah dikontrol. Cuma bagaimana langkah-langkah kita supaya anak ini tidak berbuat lagi? Ya. Sekian Pak. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya karena untuk menjawab ini belum bisa saya jawab kalau kita belum lanjut kan. Nanti kita akan jawab pertanyaannya Bapak terkait itu tadi. Ya, mengenai siswa yang berulang-ulang kali tapi kan masih saja tetap susah diatur tadi. Ya. Oke, kita masuk ke disiplin. Ya. Apakah memang betul yang dimaksud disiplin itu adalah ketika aturan sekolah mengatakan jam 7.15 datang ke sekolah, kemudian kita datang jam 7.30, apakah bisa kita dikatakan kurang disiplin? Bisa, ya, bisa juga tidak. Ya, makanya di sini disiplin yang dimaksud di sini sebenarnya kurang pas. Ya, kurang pas kalau kita mengatakan hal seperti itu. Karena yang dimaksud disiplin sebenarnya itu adalah belajar, Bapak Ibu, belajar. Ya. Disiplin itu belajar. Belajar apa? Nah, disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Itulah disiplin. Artinya begini, kita mau menjadi guru. Nah, kita harus kenali dulu potensi apa sebenarnya yang harus saya miliki ketika menjadi guru. Itulah disiplin. Apa yang harus saya miliki? Oh, saya mampu menguasai materi. Itu disiplin itu.
saya mampu memindahkan isi kepala saya kepada anak. Itu mampu itu belajar, itu adalah disiplin. Jadi disiplin itu belajar membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan. Mau ke Makassar, apa potensi yang kita miliki ke Makassar, Bapak Ibu? Coba, apa potensi kita kalau mau ke Makassar? Pertama, saya mampu berkomunikasi dengan Pak Supir. Saya telepon, Pak Supir, saya mau ke Makassar. Itu potensi itu. Selain itu apa lagi? Oh, saya mampu jadi supir. Ketika di pertengahan perjalanan Pak Supir sakit kepalanya, saya bisa menggantikannya sehingga saya bisa sampai tujuan. Itu semua potensi. Ya, itulah makna dari disiplin. Jadi disiplin itu, jadi memang orang sukses itu betul. Orang sukses itu berasal dari disiplin. Karena dia memang disiplin. Disiplin, dia selalu mau belajar mengenali potensi dirinya. Nah, kita dari awal menjadi guru itu harus disiplin. Pertama kali kita menjadi guru, apa yang ada di pikiran kita? Apakah hanya sekedar mengisi waktu luang? Besok lusa sudah sibuk di luar, tidak ada lagi waktu luangnya, maka sekolah ditinggalkan. Kalau niatnya menjadi guru untuk mengisi waktu luang. Tapi kalau memang niat kita menjadi guru ingin memang mencerdaskan, maka disiplin kita akan mengarah ke sana. Itu ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Artinya kita disiplin harus berdasarkan tujuan mulia. Itulah makna dari disiplin. Apa itu tujuan mulia ini? Banyak kebajikan universal. Kalau seumpama saya tanya, bagaimana kalau aturan, tidak ada aturan di sekolah yang mengatakan harus masuknya 7.30, tidak ada penghargaan, kira-kira Bapak Ibu bisa disiplin atau tidak? Bisa. Ya. Pasti jawabannya berbeda-beda. Tapi bukan itu yang diinginkan. Kita keberanian, saya berkomitmen, ya. Saya bijaksana. Semua orang punya alasan untuk, ya. Jadi kita disiplin bukan karena mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, bukan karena ingin dihargai sama teman guru, tetapi ada nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan. Kalau ada nilai kebajikan dalam diri kita, Bapak Ibu, apapun itu tantangan dari luar, kalau sudah mengkristal, sudah tidak bisa tidak bisa meskipun tadi Pak Darmawan bilang, meskipun ada orang yang mencoba untuk membayar, tetap kalau sudah ini tertanam dalam diri setiap guru, pasti. Karena ini yang harus kita miliki, nilai-nilai kebajikan. Kita datang ke sekolah tidak terlambat bukan karena ingin dimarahi kepala sekolah, tapi karena memang apa di sini? Karena saya ingin mau kalau disiplin. Nah, saya ingin menghargai diri saya, bisa. Saya menghargai diri saya, makanya saya harus tidak boleh datang terlambat. Kalau tidak ada alasan yang, kalau alasan habis bilang alasan syar'i kan. Ya, mungkin itu dari saya. Walaupun ada nanti pertanyaan, kita tampung dulu Bapak Ibu karena kita terbatas. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Ibu Nur Mukminah tentang keyakinan kelas. Sekarang tadi kita sudah bahas tadi tentang disiplin dan tentang nilai-nilai kebijakan. Sekarang Pak Hendra semangat. Kenapa anak-anak seperti itu? Karena kebutuhannya. Semua yang dibutuhkan ada sama Pak Hendra. Maka anak-anak itu biasa seperti itu karena kebutuhan. Nah, jadi motivasinya bukan karena motivasi dalam dirinya yang muncul karena guru tersebut. Dari motivasi eksternalnya yang muncul, bukan motivasi internal. Yang kita inginkan kepada peserta didik adalah bukan motivasi eksternalnya yang harus. Yang kita ingin miliki bahwa memang anak-anak peserta didik sadar karena dia ingin anak-anak peserta didik melakukan sesuatu karena memang kesadaran dari diri, keyakinan yang dia yakini itu muncul dari dalam diri, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena ingin diperhatikan sama kepala sekolah misalnya, bukan karena ingin diperhatikan sama Pak Hendra, bukan, muncul karena kesadaran diri. Makanya di sini teori motivasi itu yang harus kita tekankan kepada anak didik kita itu adalah kesadaran dirinya. Seperti tadi pertanyaannya Pak Darmawi, bagaimana dengan Alvin misalnya? Hari ini sudah dihukum, besok begitu lagi. Sudah dipanggil sama BK 2 kali, sudah 2 kali, ditanya sama BK, besok begitu lagi.
Kenapa itu? Berarti ada kebutuhannya di situ. Ada kebutuhannya, artinya memang belum dia dapatkan. Belum. Nah, ketika kebutuhan itu sudah dipenuhi, maka saya rasa tidak akan. Nah, seperti tadi dikatakan Ibu Atina, saya yakin setiap peserta didik pasti memiliki nilai kebajikan di dalam dirinya. Pasti. Senakal apapun, sejahat apapun menurut kita, pasti ada nilai kebaikan yang tersimpan di dalam dirinya. Maka untuk untuk tetap terjaga nilai-nilai keyakinan dalam kelas, maka perlu yang namanya guru-guru pengontrol gitu ya. Semua bisa dikontrol dengan posisi guru yang manajer. Jadi kita semua ini Bapak Ibu dituntut untuk menjadi guru yang memiliki posisi manajer, kontrol manajer, bukan pemukul. Kalau kita memukul murid hari ini, artinya kalau saya hari ini saya pukul misalnya, karena saya juga biasa memukul dulu. Saya biasa memukul, Pak. Tapi besok kira-kira sadar tidak? Tidak. Bahkan terulang lagi. Nah, makanya saya tanya kepada fasilitator saya, Pak, saya juga sebenarnya saya ini disinggung sebenarnya ini materi. Yang saya juga biasa tampar kepala anak-anak, Pak, tidak boleh sekarang jangan begitu, Pak. Iya, betul. Karena andai kata hari ini kita tampar anak-anak, kemudian besok dia bisa jadi polisi, nah, lakukan. Tapi kan tidak begitu. Nah, berarti bukan. Jadi menghukum dalam kurikulum Merdeka Belajar mungkin tidak disarankan. Meskipun sebenarnya itu kan dulu kan memang guru-guru konvensional kan memang seperti itu kelakuannya hukum. Saya pun masih ingat Pak Rahim yang baru-baru ini kemarin kecelakaan. Saya masih ingat Bu, saya pernah terlambat karena saya bonceng teman saya namanya Tahir kan, Tahir MSI. Saya bonceng, saya terlambat karena dia tunggu dia mandi. Sebenarnya saya pagi-pagi datang, saya terlambat karena Tahir. Saya didapati sama Pak Rahim ke sini, bilang apa kok langsung ke oleh kepala saya. Sampai sekarang saya mengingatnya. Karena berbekas. Waktu itu saya dendam saya. Kalau datang kan saya jikir. Sampai sekarang membekas. Tetapi apakah ya memang ada efek diberikan, tetapi tidak berpengaruh. Tetap. Ya, oke itu. Kemudian saya ulang tadi. Jadi kita sebagai guru yang harus kita lakukan adalah posisi manajer. Untuk mengontrol posisi manajer, maka kita harus melakukan segitiga restitusi. Mungkin sebelum diakhiri mungkin bagus dikasih nonton videonya, jadi ya boleh kita nonton Bu. Ada video tentang bagaimana kita menghadapi